Sahabat-sahabat guru hebat dimanapun berada, salam sejahtera saya ucapkan untuk Anda sekalian. Sekarang ini kita semua dihadapkan dengan kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Otoritas pengelolaan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan. Dalam video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama menelusuri perbedaan antara kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum sebelumnya, yakni K13. Dengan memahami perbedaan keduanya, kiranya bisa menambah pemahaman kita akan konsep kurikulum Merdeka Belajar. Dan video ini hanya membahas perbedaan kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 13 tingkat SMA. 1. Kerangka dasar. Kurikulum 2013 landasannya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka Belajar landasannya adalah tujuan sistem pendidikan nasional, standar pendidikan nasional, dan profil pelajar Pancasila. 2. Kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013, kompetensi dasar merupakan lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka Belajar, capaian pembelajaran dinyatakan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. 3. Struktur kurikulum. Kurikulum 2013. Jam pelajaran diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Mata pelajaran IPA-IPS di kelas 10 belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, seperti seni musik, seni rupa,
seni teater, seni tari, atau prakarya. Di kelas 10, peserta didik mempelajari mata pelajaran umum. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12. Peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. 4. Pembelajaran. Kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pembelajaran terfokus pada intrakurikuler, maka kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka. Kurikulum Merdeka Belajar menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Penilaian. Kurikulum 2013. Penilaian berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka Belajar. Penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikianlah perbedaan antara kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. Mungkin terdapat banyak kekurangan dalam pembahasan ini, maka silakan teman-teman melengkapinya dengan meninggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, maka mohon dibagikan ke teman-teman yang lainnya.